Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan diskusi mengenai pentingnya suatu perubahan dan juga konsep mastermind. Di sini kita sudah dengan Ibu Anita selaku pihak perpustakaan, yang mana kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sih konsep perubahan di dalam perpustakaan ini. Langsung saja ya teman-teman. Di sini diskusi kali ini kita akan mengetahui bagaimana sih sikap perpustakaan mengenai terjadinya perubahan baik teknologi maupun dan yang lain-lainnya. Menurut Ibu Anita, di dunia yang terus berubah ini, bagaimana pandangan perpustakaan mengenai perubahan tersebut? Kan biasanya di sistem pendidikan itu kan ada sistem yang terstruktur yang sudah rapi ya. Nah, itu bagaimana? Biasanya kan orang-orang lebih sudah nyaman dengan sistem tersebut karena kan sudah tertata rapi ya Ibu. Nah, itu bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar terus perpustakaan itu terus berkembang? Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Boleh memperkenalkan diri dulu? Oh iya, saya Ibu Anita Rohma yang biasanya bertugas di perpustakaan kampus 3 yang pagi. Saya kebetulan di perpustakaan ini sudah lebih dari 12 tahun. Cukup lama ya teman-teman. Tapi untuk di perpustakaan Umsida kampus 3 ini kurang lebih masih 1,5 tahun di sini. Tadi seperti yang dijelaskan Mas Andre tentang perubahan itu ya. Jadi di perpustakaan itu kan dulunya itu kan dikenal dikenal sebagai tempat yang dulu perpustakaan hanya sebagai sebuah tempat untuk menyimpan buku. Terus apalagi dulu waktu saya kuliah itu memang sih terus tempat sebagai menyimpan buku, lalu petugasnya itu tidak ramah, entah itu kurang ramah, kurang senyum atau apa. Terus dengan perkembangan zaman, apalagi sekarang kan teknologi, khususnya teknologi informasi ya semakin berkembang ya. Di antaranya itu makanya perubahan perpustakaan itu juga disesuaikan dengan perkembangan ataupun dari perubahan visi misi yang dimiliki oleh universitas, disesuaikan karena kita kan termasuk lembaga pendidikan ya, institusi. Jadinya itu diantaranya itu sesuai dengan perkembangan zaman yang dulu misal di perpustakaan itu perubahannya kalau sekarang meminjam buku dulu kan dicatat di atas kertas manual ya memang sekarang itu tetap dicatat di atas kertas, tapi kan selain dicatat di atas kertas itu perubahannya itu perpustakaan itu memiliki sistem untuk istilahnya itu yang untuk mengarsipkan kegiatan entah itu peminjaman atau pengembalian mungkin ya di orang awam itu atau di yang bukan dari perpustakaan mungkin memang dilihatnya itu di perpustakaan kegiatannya cuma itu aja, padahal mulai dari buku itu kita melakukan pembelian buku, kita melakukan itu ada proses olahnya sendiri, diberi nomor sehingga nanti sampailah kepada proses meletakkan buku di rak yang siap untuk digunakan oleh mahasiswa itu sendiri. Bisa tadi kan yang ditanyakan Mas Andre, bisa diulangi lagi tentang perubahan apa maksudnya? Perubahan seperti yang dijelaskan tadi tentang perkembangan perpustakaan. Misal seperti teknologi ya, Ibu bagaimana cara beradaptasi secara pribadi sendiri, beradaptasi tentang dulu kan secara manual, sekarang kan digitalisasi. Selain itu kan juga dulu kan ya mungkin perpustakaan kan sekarang apalagi gemar kan ya banyak promosi lewat medsos, lewat ini kan juga kan selain oleh petugasnya sendiri kan di perpustakaan itu juga sering ada magang dari mahasiswa
Umsida itu sendiri, dari mahasiswa luar Umsida juga, yang kebetulan itu yang seringnya itu sih kalau dari yang mahasiswa itu ada juga yang dari prodi ilmu komunikasi. Kalau yang dari luar Umsida itu memang magangnya biasanya itu 1 bulan, tapi memang lebih yang khusus memang dari jurusan ilmu perpustakaan itu sendiri. Berarti ada ya jurusan Ada lah, saya kan jurusan ilmu perpustakaan. Semua pustakawan atau petugas di perpus ini semuanya lulusan ilmu informasi dan perpustakaan. Jadinya memang untuk kita itu memang diharuskan untuk melanjut ya, selain ilmu perpustakaan juga petugasnya diharuskan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kan itu memang istilahnya kan secara enggak langsung kan memang diwajibkan kan, istilahnya kan kayak kalau kita stuck aja nanti perpustakaan Umsida tidak bisa bersaing dengan perpustakaan dari lembaga lain seperti itu. Selanjutnya ini ya Bu, kan sistem di perpustakaan ini sudah sangat rapi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Justru itu apakah membuat itu sebagai sebuah tantangan atau menjadikan itu sebagai peluang atau bagaimana? Oh, itu bisa menjadi tantangan juga sekaligus bisa menjadi peluang. Lah, tantangannya kayak gini, misal ya ikut sistem yang sudah rapi itu tadi kan bukan tantangan sih, lebih kepada memiliki bukan motivasi segi positif dari yang itu tadi kan, dari sistem yang tertata rapi itu tadi kan sisi positifnya kan kegiatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan kan itu tadi kan terekod dalam sistem itu tadi kan, bisa diarsipkan, bisa menjadi bukti dokumentasi perpustakaan ini ada apa aja, ada misalkan sisi positif yang lain sih selain dari sistem yang rapi itu tadi ini diuntungkan juga kita itu membuat semacam seperti kegiatan berkala. Yang untuk perpustakaan kan seperti yang misalkan kalau kita tiap bulan itu atau setiap 2 minggu sekali itu ada kegiatan perpustakaan yang dinamakan kelas literasi atau yang dilakukan secara online. Itu tadi kan juga keuntungan dari ini kan, perubahan yang mulai dari manual, terus ada perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin canggih. Jadinya kan kalau perpustakaan mempunyai kegiatan kan tidak harus dilakukan datang secara langsung tapi kan sudah bisa secara online, misalkan melalui Zoom gitu, nanti bisa disiarkan ulang melalui medsosnya perpus, terutama di YouTube-nya perpus gitu, nanti bisa disimak kembali oleh biasanya itu oleh mahasiswa yang biasanya tidak mengikuti gitu. Oh iya, tadi kan Ibu kan bilang kalau sistemnya itu sudah terstruktur dan sudah tertata rapi. Kan dulunya itu kan sistemnya kan manual. Nah, menurut Ibu apakah perubahan itu sudah terukur untuk menjadi keberhasilan di perpustakaan ini? Oh iya, tentu saja ya. Mungkin karena memang perubahan itu kan adalah di sini kan tentang proses kan ya, mulai dari proses A menuju proses Z kan ya, mulai dari perpustakaan yang manual menuju digitalisasi perpustakaan ya. Ya itu tadi untuk tolak ukurnya sih tidak ada tolak ukur baku atau apa gitu ya, seperti yang saya bilang tadi karena program kerja dari perpustakaan itu disesuaikan dengan program kerja dari lembaga induk kita. Misalkan untuk tahun sekian sampai sekian itu kan Umsida kan mempunyai milestone kan, istilahnya kurva yang
yang akan dicapai untuk tujuan selanjutnya. Untuk saat ini sih tolak ukur keberhasilan perpustakaan ini itu sukses atau enggak itu secara nasional itu ada sendiri badannya itu, yaitu perpustakaan ini juga ada akreditasinya. Sama seperti lembaga induk kita yang UMSIDA kan yang berakreditasi unggul kan ya hasilnya ya. Ini nanti tahun 2020 kemarin itu perpustakaan UMSIDA sudah memperoleh hasil akreditasi A. Lah kebetulan ini nanti kita tanggal 14 November tahun ini kita akan melakukan reakreditasi gitu, karena kan untuk tolak ukur itu kan biasanya kan tolak ukur kesesuaian atau kesuksesan itu kan disesuaikan dari masing-masing lembaganya itu sendiri, kan disesuaikan mau mencapai apa, targetnya apa, visi misinya apa. Jadi tidak ada tolak ukur baku. Tapi kalau untuk tolak ukur baku se-Indonesia itu kita ada sendiri yang namanya akreditasi perpustakaan, itu yang berlaku secara nasional. Akreditasi perpustakaan perguruan tinggi baik itu swasta maupun negeri gitu. Oh ya Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kalau boleh berandai-andai ya Bu, perpustakaan masa depan yang seperti apa yang ingin Ibu wujudkan di melalui proses perubahan saat ini Bu? Ya. Bisa dikata bukan saya yang mau bukan yang berandai-andai ya. Ini lebih kepada mungkin perpustakaan UMSIDA secara keseluruhan itu tadi ingin menjadi perpustakaan yang kalau untuk tentang digitalisasi sih itu sudah terlaksana, proses lah dari belum sepenuhnya terlaksana, tapi ya selain di proses digitalisasi itu tadi kita juga berusaha, maksudnya itu setiap hari juga berusaha memberikan pelayanan, khususnya pelayanan kepada sivitas akademika itu sendiri kan. Kita itu bisa melayani dengan ramah, dengan baik kan. Yang ini selain proses digitalisasi, tapi kalau petugasnya sendiri kurang ramah juga buat apa? Ya kan, kan enggak itu kan juga ada juga kan di sini kan di web perpustakaan itu kan ada juga saran kritik, biasanya kan ada. Jadinya dari saran kritik itu tadi kan ada nama-nama petugasnya. Ini misalkan si A kurang ramah, kurang senyum, jangan juga. Kita itu nanti ada evaluasi mengapa kita melakukan ada saran kritik itu tadi, karena kan memang setiap bulan kita saran kritiknya itu kita lihat untuk melakukan, yaitu tadi kita dievaluasi sikapnya sama pimpinan kita, terutama sama Pak Direkturnya. Tolong dibenahi sikap seperti ini, berikan pelayanan yang baik. Ibarat kata itu kan kayak tidak hanya di perpustakaan kan, yang berhubungan dengan pelayanan ke semua kita kan, karena kita kan baik itu yang melayani ataupun yang dilayani kan ingin ya pelayanan yang prima atau service excellent gitu kan, ibaratnya gitu kan ya. Ya perubahan itu tadi selain dari perubahan, entah itu perubahan fasilitas, perubahan sarana, tapi sistem, tapi inti dari semua itu kan yang harus dirubah. Yang menurut saya itu satu, perubahan dari SDM-nya itu sendiri. Ya kan? Ya dari digitalisasi kan bisa dipelajari dari A, B, C, tapi kalau dari sistem dari perubahan SDM itu sendiri tidak dibenahi juga bagi buat apa? Ya kan intinya kalau saya sih, menurut saya sih itu sih. Ya memang semuanya penting, tapi kan yang perlu dibenahi pertama kalinya selain fasilitas dan sarana yaitu tadi SDM itu sendiri untuk memberikan pelayanan yang prima. Terima kasih. Mungkin kesimpulan dari diskusi kali ini yaitu perpustakaan ternyata selalu terus berkembang teman-teman, baik dari segi teknologi, fasilitas maupun pelayanan. Perpustakaan UMSIDA selalu melakukan pelayanan, mengedepankan pelayanan terbaik yang ramah senyum seperti yang Ibu
Anita tadi jelaskan. Kemudian perubahan yang paling utama menurut Bu Anita tadi itu yaitu dalam bidang SDM-nya. Percuma kalau teknologi bagus, SDM-nya cuma kurang. Mungkin sekian dari diskusi kali ini. Bila ada kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.